Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas tuduhan memukul muridnya yang diketahui anak polisi. Guru bernama Supriyani ini juga mengaku dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Kasus bermula saat Supriyani, guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Konawe Selatan, tiba-tiba dipanggil ke Polsek Baito pada 26 April 2024. Supriyani dilaporkan atas tuduhan memukul salah satu muridnya di kelas 1A menggunakan sapu hingga memar di bagian paha. Namun Supriyani membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan pada hari kejadian dirinya mengajar di kelas 1B, bukan kelas 1A seperti yang dituduhkan. Lalu kejanggalan muncul saat Polsek Baito meminta Supriyani datang ke rumah orang tua murid untuk meminta maaf. Dengan didampingi kepala sekolah, Supriyani datang, namun ia tetap membantah memukul muridnya. Di saat itulah Supriyani mengaku dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Namun karena tidak mampu membayar, Supriyani ditahan di Lapas Perempuan Kendari oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, mengutuk kasus yang menimpa Supriyani ini. Ia menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini dan sejumlah lembaga bantuan hukum akan mendampingi proses hukum guru honorer tersebut. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam. Memang diakui anak itu, dia jatuh di sawah. Tapi isu kasusnya dialihkan, seakan-akan guru ini kriminalisasi. Ada kesan kriminalisasi, ada kesan pemerasan. Saya sedih. Ya, jadi saya terus terang, saya selaku Ketua PGRI Nusantara dan Ketua Pusat PGRI Republik Indonesia mengutuk dengan keras. Dan saya berharap jangan ada yang coba main-main dengan peristiwa ini. Kembalikan sesuai dengan aturan hukumnya. Kalau memang guru saya salah, silakan. Tapi kalau memang ada kriminalisasi, dia tidak bersalah dan dia dipaksa-paksa oleh mohon maaf. Sementara Polres Konawe Selatan mengklaim kasus ini sudah sesuai prosedur. Mediasi sudah digelar, namun guru dan orang tua murid tidak menemui kesepakatan damai. 3 bulan itu dijadikan proses lidik itu untuk memberi ruang ke pihak pelaku dan korban untuk damai di mediasi. Tadi ada saya sampaikan teman-teman, ada kepala desa, kemudian ada dari mana Dinsos, dari kepala sekolah sendiri, suami korban juga, suami pelaku juga ikut, tapi tidak ada titik temu. Kalau sehubungan disampaikan tadi, ada saran dari Pak Kapolsek, ya kan? Karena di pertama itu waktu pertemuan pertama sebelum LP kontraproduktif, ketika itu sudah jadi LP, yang bersangkutan sudah mungkin bingung, ya kan? Sehingga ada upaya-upaya mungkin dari pihak sekolah yang ingin mendamaikan, disampaikanlah oleh Pak Kapolsek, sudah ini saja. Didatangi saja, minta maaf baik-baik. Kalau dari awal minta. Ya pemirsa, kasus seorang guru honorer Supriyani yang ditahan karena tuduhan memukul muridnya ini menuai sorotan publik. Kasus ini dinilai banyak kejanggalan, terlebih Supriyani sempat dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Supriyani, Andre Darmawan. Selamat sore Pak Andre. Selamat sore Pak. Baik Pak Andre, kami ingin tahu dulu kabar terakhir dari Ibu Supriyani, kondisinya saat ini seperti apa, informasi yang kami dapatkan Bu Supriyani sekarang dalam tahanan ya Pak ya? Ya, Ibu Supriyani ditahan sejak 16 Oktober kemarin. Alhamdulillah hari ini berkat surat kami meminta penangguhan di Pengadilan Negeri Andolo, akhirnya Ibu Supriyani per hari ini itu sudah diberikan penangguhan penahanan. Sehingga Ibu Supriyani sore tadi baru keluar dari Lapas Perempuan. Seperti itu kondisi Ibu Supriyani. Statusnya penahanan tetapi tetap tersangka berarti Pak ya? Ya, statusnya sekarang sudah masuk ke pengadilan persidangan tetap sebagai terdakwa dan kita akan mulai sidang pada hari Kamis lusa. Baik, Pak, boleh ceritakan awalnya seperti apa? Karena kalau kita mendengar tadi dari Ketua PGRI ya,
dari Konawe atau dari Sulawesi Tenggara ya, yang menyebutkan bahwa kasus ini janggal dan berbau pemerasan dan kriminalisasi. Bisa coba Anda jelaskan memang apakah seperti itu Pak yang terjadi saat ini? Iya, kami dari tim kuasa hukum kan mencoba memverifikasi semua fakta-fakta dan bukti-bukti sehingga kami melihat memang di sini ada kejanggalan. Khususnya terkait penetapan Bu Supriyani sebagai tersangka itu cuma mendasarkan kepada keterangan dua anak yang di bawah umur, yang kita tahu bahwa keterangannya itu kan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi karena tidak Betul. disumpah dan di bawah umur. Kemudian juga hasil visum itu tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani, karena tuduhan kepada Ibu Supriyani itu katanya memukul pakai gagang sapu sebanyak 1 kali. Tapi luka-luka yang ditimbulkan itu di visum itu kelihatan bahwa itu bukan, menurut kita bukan luka bekas pukulan karena di situ ada seperti melepuh atau ada akibat-akibat lain. Nah, sementara kalau gagang sapu itu kan yang ringan seperti itu tentunya tidak akan berdampak seperti itu. Kemudian seperti yang disebutkan tadi bahwa Ibu Supriyani ini kan guru kelas 1B, sementara anak itu kan guru kelas 1A. Nah, dalam tuduhan itu bahwa dia memukul anak itu di kelas 1A jam 10. Kami juga sudah memintai keterangan dan klarifikasi kepada Ibu Lilis sebagai pengasuh guru kelas 1A. Dia mengatakan bahwa jam 10 itu anak-anak sudah pada pulang semua. Karena memang sebelum-sebelumnya anak-anak kelas 1 itu pada jam 10 sudah pulang dan Ibu Iya, iya. Lilis itu melihat bahwa tidak ada anak di situ jam 10 sudah pulang semua. Seperti itu. Ya, Pak, kalau kita lihat juga apakah proses yang janggal ini dugaannya ya, karena ketika membaca kronologis dan memperhatikan kronologisnya dan sorotan berbagai masyarakat lewat media-media juga yang menyampaikan bahwa mungkin dugaan menjadi janggal ini karena anak yang diduga dipukul oleh Ibu Supriyani dan tadi sudah dibantah sebenarnya oleh pihak Ibu Supriyani begitu ya, adalah memang anak polisi Pak ya? Ya betul, jadi orang tua daripada anak ini yang diduga korban, itu orang tuanya adalah polisi dan kebetulan itu bertugas di Polsek Baito, yang mana Polsek Baito ini yang memproses juga kasus ini gitu. Jadi kami ya mempertanyakan gitu, ada apa seperti itu kan? Tapi memang prosesnya cepat sekali Pak dengan karena kalau tidak salah yang kami dapatkan informasinya Pak ya, koreksi kalau salah, orang tua dari anak yang kelas 1A tadi yang diduga katanya dipukul oleh Ibu Supriyani guru, itu adalah anak dari Aibda Wibowo, anak Kanit Intel Polsek Baito. Benar ya, benar. Nah, waktu itu Anda sebagai tim kuasa hukum Bu Supriyani apakah memiliki proses ini begitu cepat jalannya? Karena kan ini ibaratnya dugaannya dikerjakan oleh orang dalam ya, proses administrasi untuk pelaporan ke polsek tersebut ya. Iya, jadi kami dari tim LBH HAMI sebenarnya mendampingi perkara ini sejak dia ditetapkan tersangka gitu, karena baru meminta bantuan hukum. Jadi pada saat pemeriksaan di tahap awal itu kami tidak mendampingi. Nah, pada saat pemeriksaan tersangka itu baru kami mendampingi. Jadi dari situ kami mulai mencari informasi seperti apa dan akhirnya kita dapat cerita-cerita seperti tadi bahwa ini ada banyak kejanggalan, kemudian juga ada permintaan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh Ibu Supriyani karena mohon diketahui bahwa Ibu Supriyani ini kan guru honorer sudah puluhan tahun, dia cuma gajinya 300.000 per bulan seperti itu. Jadi sangat tentu memberatkan. Gitu. Baik, Pak, biasanya kalau kasus-kasus yang tanda kutip minor begitu ya, kurang lebih sebaiknya diselesaikan secara restoratif justice. Tapi kalau kita lihat di sini kan memang sebenarnya ada upaya mediasi. Cuman yang menjadi pertanyaan publik juga, mediasinya di sini ternyata selain meminta maaf, tetapi juga pihak Ibu Supriyani, guru ini, sempat dimintai uang sebesar 50 juta rupiah. Bisa Anda ceritakan seperti apa prosesnya waktu itu, Pak? Iya, jadi itu tadi upaya untuk memediasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah desa pada saat itu dengan kepala sekolah. Hanya memang dalam proses mediasi ini ada sejumlah permintaan yang tidak bisa disanggupi, seperti permintaan maaf, kemudian juga ada permintaan sejumlah uang tadi yang disebutkan. Terus ada permintaan agar Ibu Supriyani keluar dari sekolah itu, jangan mengajar di SD Baito itu, seperti itu. Nah, ini yang akhirnya membuat mediasi
ini tidak berhasil seperti itu. Oke, Pak Andri, saya minta waktu sebentar untuk menampilkan agar masyarakat bisa melihat pendapat dari psikolog forensik Reza Indragiri ya. Mungkin bisa dimunculkan dulu quote-nya. Di sini disampaikan bahwa penanganan yang terkesan eksesif ini mengingatkan saya pada istilah hypercriminalization, yakni betapa otoritas kepolisian dengan mudahnya melihat peristiwa minor dengan kacamata kriminalitas semata. Dengan kacamata sedemikian rupa, konteks pendidikan serta-merta pupus. Pendapat yang lain juga tadi disampaikan bahwa sebaiknya mengedepankan restoratif justice seperti yang diamanatkan oleh Kapolri sendiri di poin ke-7, komitmen ke-7 untuk mengedepankan restoratif justice. Jadi tidak langsung pada soal tindak pidana. Bagaimana Anda melihat pendapat seperti ini, Pak Andri? Ya, tentunya saya sepakat bahwa proses ini jangan dilihat dalam proses kriminalisasi semata. Kita dengan tujuan misalnya memidanakan seseorang. Gitu. Apalagi kan perkara ini sumir ya, dengan bukti-bukti yang menurut kami sangat lemah. Harusnya dikedepankan proses mediasi dan restoratif justice seperti itu. Hanya kan bahwa ada tuntutan-tuntutan, saya pikir itu tuntutan yang justru memberatkan dan tidak bisa dipenuhi oleh Ibu Supriani, sehingga sampai akhirnya Ibu Supriani ditahan. Begitu. Ada rencana untuk bersurat kepada Kapolri, Pak, dari pihak Anda, tim kuasa hukum, atau mungkin dari Ibu Supriani? Iya, kami rencana seperti itu akan beberapa lembaga untuk menyampaikan terhadap kondisi penanganan perkara ini yang menurut kami banyak kejanggalan, banyak persoalan. Kami akan melaporkan proses ini ke beberapa pihak, termasuk ya salah satunya kepada Kapolri seperti itu. Oke, kalau dari sisi lainnya kita melihat juga tadi pernyataan dari Kapolres yang menyatakan bahwa kasus ini sudah ditangani sesuai prosedur. Apakah Anda sebagai kuasa hukum Ibu Supriani sempat dipanggil oleh Kapolres dan membahas persoalan ini, Pak Andri? Tidak pernah. Jadi kalau mengatakan bahwa penanganan ini sudah sesuai prosedur, ya prosedurnya seperti apa, termasuk bukti-buktinya. Karena kami melihat bahwa ini sangat-sangat dipaksakan itu. Ini cuma mendasarkan keterangan 2 anak di bawah umur yang tidak, menurut kami itu cuma bisa jadi bukti petunjuk, dan itu tidak bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lain, khususnya guru-guru yang ada di sekolah. Termasuk ada tadi kami dapatkan informasi bahwa guru yang pertama kali melihat luka itu sampai spontan mengatakan bahwa ini bukan luka pukulan, ini seperti luka melepuh, ada perbuatan lain itu. Hanya kan ini informasi-informasi seperti ini, keterangan-keterangan saksi dari guru-guru itu tidak, menurut kami tidak jadikan patokan oleh pihak penyidik Polsek Baito, justru karena kami melihat ini tidak objektif lagi gitu. Karena mungkin melihat bahwa ini anaknya salah satu anggota di situ. Jadi berpikirnya malah dugaan karena ini anak dari anggota kepolisian, maka kemudian diproses cepat, apalagi ketika tuntutan meminta uang 50 juta tidak dilakukan oleh Guru Supriani. Itu maksudnya begitu, Pak ya? Ya, kami menduganya seperti itu. Bahwa ada konflik of interest, karena bahwa ini yang diproses adalah anak salah satu anggota yang kemudian tugas di Polsek itu yang kemudian memproses ini, sehingga perkara ini bisa maju sampai ke kejaksaan dan persidangan seperti itu. Apalagi ditambah bahwa ada tuntutan seperti itu tidak bisa dipenuhi oleh Ibu Supriani. Oke, Anda perlu juga melakukan atau berkirim surat kepada Propam misalnya terkait dengan hal ini? Ya, kami lagi mengidentifikasi semua pelanggaran-pelanggaran ini. Yang jelas bahwa kalau ada pelanggaran anggota, kami tentunya pasti akan mengajukan juga salah satunya ke Propam seperti itu. Pak Andre, tapi Anda sendiri pernah melihat atau kemudian melihat dari luka yang ada di anak tersebut? Analisis Anda atau penilaian Anda sendiri itu luka apa sebenarnya? Iya, kalau luka itu kan sudah beredar ya, viral di beberapa media hari ini. Itu lukanya memang seperti ada luka melepuh dan bekas pukulan yang benturan atau seperti apa dengan benda tumpul atau tajam sehingga menimbulkan luka seperti itu. Nah, sementara ini kan tadi kami baca dakwaannya jaksa bahwa Ibu Supriani dituduhkan memukul 1 kali pakai gagang sapu. Nah, kalau memukul 1 kali dengan gagang sapu, saya pikir dampaknya tidak seperti luka yang luar biasa itu. Gitu. Apalagi yang melihat pertama kali luka itu, karena mereka melaporkan tanggal 24 April, itu ada guru yang melihat karena mereka sempat datang ke sekolah 26 April. Nah, di situ sempat diperlihatkan luka anak itu. Nah, gurunya itu sempat spontan ngomong ke
orang tua murid bahwa ini luka seperti melepuh, bukan luka dipukul seperti itu. Oh, oke. Nah, ini kan kejanggalan karena sesungguhnya anak ini sebenarnya menurut informasi dari ibunya, waktu ditanya pertama sama ibunya, dia mengaku jatuh di sawah gitu. Nah, setelah didesak bahwa tidak mungkin kamu jatuh di sawah, akhirnya dia bercerita mengubah keterangannya mengatakan bahwa dia dipukul oleh ibu guru Supriyani seperti itu. Iya, dan anak ini berusia 6 tahun ya. Masih 6 tahun ya. Iya. Oke, bukankah kalau kemudian alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu minimal 2 alat bukti ya? Kalau keterangan itu kan baru 1 alat bukti ya Pak ya? 2 ya, atau 3 makanya keterangan kan itu disebut baru 1 alat bukti. Alat bukti apa yang dipergunakan kan? Kalau keterangan anak itu kan anak di bawah umur tidak bisa kita kategorikan sebagai keterangan saksi ya. Karena dia statusnya anak gitu. Nah, kemudian kalau cuma berdasarkan bukti visum juga kan tidak menjelaskan lebih ini. Palingan dia menjelaskan bahwa ada luka seperti itu. Nah, sementara saksi-saksi lain, misalnya ada guru, seperti gurunya itu, guru anak ini Ibu Lilis, juga sudah diperiksa. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada kejadian itu, karena peristiwa yang dituduhkan pukul 10 menurut Ibu Lilis, anak itu sudah pulang semua, karena memang sebelum-sebelumnya, anak kelas 1 itu jam 10 sudah pulang semuanya. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan seperti apa ya kelanjutan dari kasus ini. Tapi ini memang menarik, sudah bergulir di pengadilan berarti ini ya. Artinya mulus sekali perjalanan kasus ini ya. Walaupun tadi dipenuhi kejanggalan-kejanggalan ya Pak Andri ya. Betul. Oke. Baik, nanti kita akan lihat kelanjutan dari bergulirnya kasus ini. Semoga kebenaran dapat ditemukan dan keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih Pak Andre Darmawan yang merupakan kuasa hukum dari Ibu Guru Supriyani. Terima kasih Pak, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.